Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin dan muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, keafiatan, yang masih memberikan kita kesempatan umur, kesempatan hidup, sehingga kita dapat berada di taman syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka kita bersama-sama menambah ilmu pengetahuan. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai hari ini, yaitu hari yang ke-26 dari jelo niki, 26 jelo mau terpuasa insyaallah bareh malam pitu likur, malam yang sebagian besar para aulia illahi salihin, para ulama menyatakan bahwa Lailatul Qadar malam 27. Menurut pengalaman para wali-wali yang dapat Lailatul Qadar, itu kebiasaannya malam 27. Begitu juga keyakinan orang-orang Arab di Mekah, di Madinah, bahwa Lailatul Qadar malam 27. Makanya malam 27 Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sangat penuh, lebih penuh dari musim haji. Orang-orang Arab semuanya keluar untuk i'tikaf di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi hanya malam 27. Besok hari 27 mereka pulang.
Dia hanya datang satu malam saja. Orang-orang Arab yang di sekeliling Mekah, orang-orang Arab yang di sekeliling Arab Saudi, seperti orang Kuwait, orang Qatar, orang Oman, orang Emirat, mereka datang satu malam saja. Hanya malam 27, besoknya pulang ke negara masing-masing, ke rumah masing-masing. Hanya malam 17. Malam 17, mayoritas ulama mengatakan disitulah Lailatul Qadar. Walaupun Nabi menyuruh kita mencarinya pada malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 17. Ini yang mayoritas ulama mengatakan dia malam 17. Jarang-jarang 21, 23, 25. Jarang. Kebiasaannya malam 17. Makanya nanti malam akan ada istimewa Ramadan. Jadi nanti sore ba'da asar akan diadakan hiziban akbar, kemudian berbuka puasa bersama. Itu tradisi al-maghfurlah. Maulana Syekh mengumpulkan semua nahdhiyin nahdhiyat, dikumpulkan pada malam 27. Karena malam itulah Lailatul Qadar. Itu yang dinamakan Lailatul Ijtima'. Kalau istilah Arabnya Lailatul Ijtima', kata beliau. Malam berkumpul, berhimpun semua nahdhiyin nahdhiyat. Itu tradisi malam 27, bukan malam 29. Malam 27 sudah ditradisikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Jadi nanti malam ada Lailatul Ijtima', dari nanti sore sholat asar, kemudian hiziban, kemudian berbuka puasa bersama. Setelah hiziban akan ada pengajian Bapak Tuan Guru Bajang, kemudian berbuka puasa bersama. Itu malam 27. Sudah menjadi tradisi dari zaman hayat Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Di situ Al-Maghfurlah memberikan penjelasan kepada semua nahdhiyin nahdhiyat mengenai perjuangan Nahdlatul Watan. Di samping beliau mengucapkan selamat hari raya. Karena malam 27 berarti kita akan puasa tinggal 3 hari. Jadi besok hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin habis. Tinggal 3 hari saja. Hari Senin akan dilihat anak bulan. Hari Senin. Jadi sore Senin, Kementerian Agama Republik Indonesia di seluruh provinsi akan meneropong anak bulan hari Senin sore. Kalau kelihatan anak bulan hari Senin sore, berarti kita akan lebaran hari Selasa. Tapi kalau tidak kelihatan anak bulan dimanapun dari provinsi, maka kita akan lebaran hari Rabu. Kalau kita puasa 29 hari, berarti kita lebaran hari Selasa. Kalau kita puasa 30 hari, berarti kita lebaran hari Rabu. Itu tergantung kehendak Allah. Apakah Allah SWT menginginkan kepada hambanya puasa 29, maka akan dikeluarkan pemberitahuan
akan dikeluarkan anak bulan pada hari Senin. Tapi kalau Allah berkeinginan supaya hambanya puasa 30 hari, Allah tidak akan mengeluarkan anak bulan pada hari Senin. Berarti Selasa masih puasa. Selasa itu tanggal 30. Kemungkinan 30 Ramadan, kemungkinan 1 Syawal. Hari Selasa. Hari Selasa berkemungkinan 30 Ramadan, berkemungkinan 1 Syawal. Kalau hari Rabu wajib lebaran. Tidak boleh puasa hari Rabu. Karena puasa Ramadan maksimal 30 hari. Tidak ada 31. Maksimal puasa Ramadan tolong dasa jelu. Dan ada tolong dasa sikit. Maksimal tu. Jadi Rebo wajib lebaran. Selasa kemungkinan 50-50. Selasa kemungkinan masih puasa, kemungkinan lebaran. Rebo wajib lebaran. Dan tidak boleh puasa hari Rabu, batal. Karena hari Rabu itu wajib awal Syawal. Hari Selasa kemungkinan awal Syawal, kemungkinan 30 Ramadan. Jadi waktu kita tarawih nanti malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, tinggal 3 malam saja. Malam Selasa kemungkinan malam Selasa kemungkinan tarawih, kemungkinan tidak. Jadi karang telu malam doang Ramadan akan meninggalkan kita. Karang telu jelo Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Karang telu jelo ada puasa kemungkinan. Maka beruntunglah bagi hamba-hamba Allah yang selama Ramadan terus memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari awal Ramadan dia terus salat malam. Dari awal Ramadan dia terus salat sunat tarawih. Dari awal Ramadan dia terus salat sunat witir sampai tadi malam. Itu orang sukses. Itu orang yang beruntung. Itu orang yang selamat. Lamun narak si pongak-pongak tarawihnya dengan rugi. Apalagi buat sekali gigi. Si pongak pun rugi. Apalagi si buat gigi sangat rugi. Jera ya tu ngelorang setegal-tegal. Na pongak be rugi. Ya kan? Pongak gigi rugi. Jera mau ngelorang daging ke, ngelorang bak manok. Apalagi si buat gigi aja bala haula wala quwata. Pasang gigi palsu. Si pongak tarawihnya rugi. Lena bau terkadak jarak lebaran. Astaghfirullahaladzim. Yang ada tarawih jarak lebaran. Subhanallah, batal. Lamun narak dengan tarawih jarak lebaran batal. Dan terima insya Allah. Sisip-sisip dan bau. Hanya sampai malam Ramadan terakhir tarawih disunatkan. Lamun nara si pongak kadang tarawih kadang dek rugi, apalagi si dek tarawih sama sekali sangat rugi. 20 rakaat tarawih pada isi 10 kali sembahyang subuh. Kan sholat sunat pahalanya pada si sholat wajib di bulan Ramadan. Lamun de tarawih 20 rakaat pada si dan sholat subuh 10 kali subuh. Pada si 5 kali zuhur, 5 kali asar, 5 kali isya.
Kan kata Rasul bahwa ibadah sunat pahalanya pada si ibadah wajib di bulan Ramadan. Ibadah wajib ada pahalanya si 70 wajib lek luar Ramadan. Sekali dah sembahyang subuh lek bulan Ramadan pada si dah sembahyang subuh 70 kali lek bulan Syawal. Itu pahala luar biasa. Makanya rugi. Lamun nara dengan dek terawih aja, masya Allah sangat rugi gati. Sudah diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, tapi tidak dimanfaatkan untuk beribadah, dilalaikan, dibuang-buang begitu saja. Waktu kita sangat singkat. Waktu kita ini, umat ini ndek nara tebolang-bolang waktu. Ndek namara umat selai-lai. Lamun umat Nabi Nuh 1000 tahun umurnya. Daga nekadu bekedek-kedek 100 tahun masih luwe umurnya. Lamun sida dekadu bekedek 10 tahun, karang 50 tahun. Nah coba, ndek nara waktu tekadu bekedek. Ini umat ini. Karena umur sangat singkat. Lamun umur teh 1000 ja bedekadu bekedek-kedek 1 tahun dulu. Laun balu 100 tahun tegadu ibadah. Ya kan? Kan masih belo umur. Umat ini ndek nara waktu dibuang-buang. Ndek nara sama sekali. Maka itu sebabnya Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini untuk umat ini. Hanya untuk ibadah doang 60 tahun nih kan. Hanya untuk ibadah doang 70 tahun. Dek narak tekadu jalan-jalan, dek narak tekadu bekedek. Lamun tekadu bekedek, kadu jalan-jalan, rugi. Tiba-tiba tamu di dalam kubur. Dek narak. Ya Allah. Ya jelas syariat termasuk jin. Jin juga diwajibkan untuk sholat, diwajibkan untuk puasa. Dan jin itu termasuk umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jin yang sekarang umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seluruh alam. Termasuk jin. Makanya jin ada yang muslim, ada yang kafir kan? Pada si manusia kan? Pada. Dan jin yang sekarang dia menggunakan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang muslim. Yang muslim. Maka itu sebabnya yang masuk api neraka nanti kan jin dan manusia doang. Mun makhluk si lain-lain jadi taman neraka. Hanya manusia dan jin. Jin termasuk lamun kafir atau beriman lagu ndekne ibadah pada si manusia. Jin termasuk. Maka kita denara waktu dibuang-buang. Denara umat sak laik-laik ja umur belo sampai ribuan tahun, sampai 1500 tahun. Bau nak kadu kedek-kedek dulu. Mana-mana satu tahun. Lamun kita ni ya Allah, masya Allah, sangat singkat. Karang telu jelo Ramadan, guna telang terus. Tahun mudi tu nak datang malik. Sekarang setahun. Tapi kita ini tidak ada jaminan, tidak ada tertulis. Tidak ada bahwa kita akan menemui Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan. Lama Ramadan ya tetap kena datang bilang tahun sampai kiamat. Tapi kita ini, apakah kita akan datang setiap tahun menemui Ramadan? Atau pelungguh menemui Ramadan tahun segan datang lagu wahuzur kan? Dombar masjid bewah
dan bau sini. Kan berkurang setahun. Mungkin pelungguh ya bedait. Mau bedait si Ramadan si datang lagu wahuzur. Makin umur 70 tahun si datang 70 sek kan. Kan wahuzur gati. Makanya rugi. Diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan. Rugi lamun ditekadu terawih, rugi lamun ditekadu ibadah khusus di bulan Ramadan. Terawih ni ibadah khusus bulan Ramadan doang tau na sunat. Lamun bulan selain je dia sah terawih batal. Ini jarak lebaran untuk berjamaah terawih. Astaghfirullahalazim. Batal diterima insyaallah. Sia-sia ndik narak pahala. Hah? Yang ada dia narak nilai. Lamun puasa aja bau takada. Lamun salat tarawih jangan bau takada. Atau salat fardu bau takada. Lamun salat tarawih dan bau. Dan bau takada jarak lebaran. Makanya rugi kan? Sangat rugi. Masya Allah, sangat rugi. Lamun dengan diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan umur, kemudian hanya puasa doang, hanya puasa kenjelo doang, ini pun pahalanya mungkin tidak sampai 50%. Pahala puasa kenjelo terus malam dene ibadah sangat rugi kan kita sulit untuk mendapatkan puasa Ramadan pahalanya sempurna, sulit 100% di narak bau hanya Nabi doang. Mbeta mau pahala 100% hanya Nabi doang si bau 100% pahalanya penuh. Kalau kita ini lamun temau pahala 20% atau 10%, wah hebat nah, bagus. Hah? Nilai? Iya, tapi kan kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Kata Rasul, banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kata Rasul banyak, kam, katsir. Banyak orang berpuasa kata Rasul tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan dahaga. Ya si istilahnya si para ulama saumul awam, puasa dengan awam. Artinya puasanya hanya menahan diri dari makan dan minum doang, tapi anggota badan tidak puasa. Sementara nganti buka ongkatnya lalu setel TV, film India, film apa, kan berarti dan puasa penentang. Dengar lagu-lagu berarti dia puasa telinga. Raosin dengan berarti dia puasa mulut. Terutama ibu-ibu, lamun masalah mulut ya ibu-ibu timpa. Allahu Akbar. Dum, astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Memang ara dengan mama iman dek puasa. Sore-sore nganti buka main remi, main dom, main. Masya Allah. Ya saranina saumul awam.
Anggota badan dan puasa, hanya puasa mulut daripada makan dan minum. Tapi mata tidak puasa, telinga tidak puasa, mulut tidak puasa, tangan tidak puasa, kaki tidak puasa. Ya rana saumul awam. Artinya lapar, haus doang mau. Ya Allah. Dan Nabi mengatakan kam ay katsirun, banyak, luwe. Si puasa awam niki luwe bahasa Nabi, dene sekedi luwe. Coba bagaimana bisa sempurna pahala puasa? Anggota badan dan puasa. Lamun si berpahala saumul khusus. Niki berpahala. Lagu dan bau 100% endah. Dan bau. Saumul khusus menahan diri dari makan dan minum dan menahan anggota badan semuanya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu yang dipanggil saumul khusus, puasa orang khusus. Niki yang berpahala. Lagun den bau 100% endah. Den bau. Yang mendekati 100% saumul khususil khusus. Ini mendekati lagu masih den bau anda. Mendekati. Ini puasa para wali-wali, para aulia ilahi salihin. Lamun Nabi kan di atas wali tahun. Bawaan si Nabi, para sahabat, para aulia ilahi salihin. Puasa orang istimewa. Puasa orang istimewa, dia menahan diri dari makan dan minum dan menahan anggota badan dan menahan hati dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Atena milu puasa. Dan anggota badan doang. Ate milu puasa, masya Allah sulit. Ate puasa. No wali doang bau. Ate milu puasa. Dan anggota badan doang, dan mulut doang. Ate. Nabi cara ate puasa, pikiran, perasaan hanya kepada Allah. Para wali kan sedetik pun di nuwah lupa Allah. Sedetik. Di nuwah lupa Allah. Le ate nikah Allah doang. Allah. 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 Allah, 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 Allah doang liatin. Sulit. Kalau kita sholat saja ndak nebau, tengingat Allah leman takbiratul ihram sampai salam ndak nebau. Le tengah-tengah arak baik teringat dunia. Ndak nebau kan? Ingat Allah hanya waktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Lamun dena selesai Allahu Akbar jam salapu wah ingat. Ya Allah. Ate rak seke. Arak ke manusia dua atena. Kan arak seke kan? Lamun tengingat dunia berarti ndak tengingat Allah. Sugul Allah. Lamun tengingat Allah, dia tengingat dunia. Salat sekek dia nabu berkumpul. Umpama ni ibu-ibu ni dia mana selesai solat asar wah mulai mikirang bebukayan. Berarti tidak ada mikirang Allah. Bahkan lekan zohor ni mikirang urap-urap, mikirang peleceng, mikirang olah-olah, mikirang gado-gado, mikirang soto. Sugul Allah. Dan mungkin Allah berkumpul bareng gado-gado. Dan mungkin Allah berkumpul bareng urap-urap. Lek seke ate, mustahil. Ini be kan? Coba tersebut. Ini ke bedait. Allah urap-urap. Ini be. Allah urap. Dan ini pasti ada doang jaraknya kan? Allah urap-urap. Urap-urap Allah. Ini be besopo.
Allah urap den ini al urap den ini urap al den ini pasti bergilir kan salah seke sebut Allah baru sebut si lain baru sebut Allah nenek beb sopo lamun para wali ni ndek nemikirang urap-urap ndek nemikirang bukayan ndek nemikirang cendol ndek nemikirang kenyaman ndek nemikirang apa-apa Allah doang sampai 24 jam hanya ngingat Allah yang pok damena berbuka datang malaikat jauh ange makanan karena dia begawean nunggalang ingat Allah doang barah damena telap jelo damena buka Allah perintah para malaikat untuk jauh ange makanan damen datang makan berbuka Allah Nabi pelungguh ke orang Allah Nabi pelungguh enam Allah dia tahu aran makanan hanya tahu na Allah doang dia tahu aran cendol dia tahu aran kenyaman dia tahu aran urap-urap hanya nangel orang doang selalu puna Allah urap-urap Allah kenyaman Allah cendol Allah ini coba sulit kan dia nebau lah dia nebau situ hanya para wali doang nuarana saumul khusus puasa istimewa para wali para salihin Nabi di atas para wali di atas para sahabat Nabi sedetik pun dek nuah lupaan Allah Nabi kan baik namun sehari Allah doang membelum Allah makanya Nabi 100% pahala puasa selinan si Nabi din bau sewa bulu ya mungkin sewa bulu setengah mungkin lalu sampai 100% din bau apalagi tiang belum gosami nah 10 bagus 10% maka itu sebabnya digandengkan dengan ibadah sunat untuk menutup kekurangan pasti kurang maka kita ibadah sunat adeknya tertutup kekurangan itu nampel si kurang si pongak si bedak lalu lamun dede sembahyang sunat dede ibadah sunat tetap sunat bedak tetap ne pongak pahalan tetap ne kurang kan dek narak de gaduh nampel lah rugi Masya Allah mungkin setelah lebaran kita dipanggil oleh Allah mungkin malam lebaran dipanggil oleh Allah karena dia narak pemberitahuan narak pembadak ya khususnya siwah berumur 70 jak mungkin bareh malam lamun seumur 70 jak siap-siap dah dendek pikiran lebaran munah 70 jak mungkin sang dek nemu lebaran harus leger lamun dengan wah 70 dek neleger berarti dia orang lalai berarti tidak menjaga waktunya berarti tidak ada persiapan lamun wah 70 harus leger ya Allah para wali, para aulia salihin lamun wah telap jelo malam Jumat leger karena kelemak Jumat kiamat jelo Jumat niki burung dan payung mungkin Jumat sigen datang wallahu a'lam para aulia salihin demena telap jelo kemis tak malam Jumat takut karena kelemak Jumat kiamat bukan jelo niki burung ya mungkin Jumat sigen datang wallahu a'lam kan kita hanya diberi tahu harinya saja hari Jumat wajib kiamat pagi Jumat makanya lamnah 70 legar terus ndak santai-santai ya Allah
umur 70 masih jalan-jalan jog joben, jog otak koko, jog labuan. Astaghfirullahalazim. Entah jalan-jalan lah 70. Namun habis selai terong dah saja sila jalan-jalan dulu. Puas-puas lu 70 kah terus. Nah. Bersiap-siap menemui Allah Subhanahu wa taala. Karena diharap pemberitahuan. Memang semungkin Allah bisa saja memanggil si bajang-bajang lagu, si bajang-bajang memang seselapuk bersiap-siap bersedia, tetapi yang lebih siap 70 tahun ke atas itu yang lebih persediaan siap menemui Allah. Kena akan dipanggil kan, Masya Allah. Kadang 3 malam terawih sampai tadi malam sudah terawih 26 malam. Beruntung dengan si terawih 26 malam si lewat. Dah menepongak je, wah. Nepongak sikit doang rugi. Apalagi 10 pongak. Wah, dia nebau tertampal, dia nebau tersisipin. Nabube terkadak kenjeluin dah, dia nesah. Lah menara dengan terawih jarak zuhur batal. Ini ya kada semalam nongkat. Astagfirullah. Terawih niki untuk malam, solat malam, dene solat kenjelo, bukan solat siang. Ini yang nak kada jarak zuhur bahasa. Astagfirullahalazim. Dan bau ya lewat-lewat lah. Makanya rugi. Itu sebabnya kata para ulama, al waktu kasaif ilam taqta'hu qata'aka. Waktu ini ibarat pedang yang sangat tajam. Kalau kamu tidak putus dia, maka dia akan memotongmu. Kalau kamu tidak potong dia, dia akan motong. No, waktu nih tajam. Marak pedang si paling tajam, paling merang di dunia ini, kata para ulama. Waktu, ya Allah, sangat cepat, sangat cepat. Seran waktu, dia nebau telengah, dia nebau sekali. Seran waktu, Masya Allah. Lamun harap pongak rugi, apalagi sih sama sekali di Noah terawih je sangat rugi, sangat rugi. Tidak mungkin kita mendapat kebahagiaan di akhirat kalau tidak capek di dunia. Dan mungkin, mustahil. Lamun dek terlelah di dunia, dek na mungkin ngenta mewah di akhirat, mustahil. Lamun belunggu sami den mele lelah, den kayun lelah di dunia, ya berarti di akhirat akan lebih lelah, akan lebih susah menghadapi akhirat. Harus terlelah di dunia niki, harus lelah untuk ibadah. Memang kita semua lelah puasa, Allah maha mengetahui. Tetapi disunatkan juga sholat sunat tarawih walaupun kita lelah, terutama di akhir-akhir. Lamun tama puasa ke-20 atau ke-selai aja memang sakit ya kan, lapar, peak hidapnya. Yang pun para sahabat caranya Nabi tali batu, tolok batu ampuk sabokin ngono, hilang rasa lapar. Lamun nara belum sami si sangat lapar hidapnya, tali batu, bait batu apung, si blek nampuk tolok tian, ampuk sabokin ngono. Kan para sahabat ya cara.
Para sahabat lapar di bulan Ramadan doang. Sepanjang tahun ya lapar para sahabat. Yang pun dalam hadis Abu Hurairah kadang-kadang tolok ne batu le tianam pun ne tali. Janggal tian kena lapar kan. Di bulan Ramadan. Karena darat makanan. Makanya lamun belungguh sangat-sangat lapar, bait batu apung nu tali tolok le tian. Atau lamun belungguh sangat lapar, lamun tinduk ndak engkelak. Sakit seren sakit. Engkalap sih. Terus tolok bantal guling. Janggal. Kan akhir-akhir kita sangat capek kan? Lelah kan? Tapi tetap tarawih. Bagaimanapun capek kita waktu siang tetap disunatkan tarawih. Ndak na alasan, oh lah lalu tengok puasa. Ndek ngelumbar masjid tarawih. Kan rugi gati. Rugi gati. Harus kita capek dulu di dunia ini. Barulah kita mewah di akhirat. Barulah kita bahagia di akhirat. Harus sanggup lelah, sanggup capek. Alhamdulillah kita di Masjid Kelayu kita baca 1 juz setiap malam. Itu pun banyak jemaahnya. Sejuz malam. Kita selesai jam 10 tarawih 10 malam. Alhamdulillah banyak jemaah. Tak surut walaupun sejuz semalam. Lamun si hanya surah-surah pendek kan paling-paling 20 menit kan. Atau 30 menit paling tinggi. Pira menit? Biasa. 20 selai menit kan dia ngonek lalu. Coba le Masjidil Haram 2 jam setengah. Kadang sampai 3 jam. Tarawih mulai jam siwa selesai setengah 12. Lamun le Masjidil Haram, le Masjid Nabawi. Lamun bulan puasa romboknya sejam waktu maghrib. Rombok sejam. Lamun le luar Ramadan Isya jam balu. Le bulan Ramadan jam siwa Isya. Mulai tarawih ya setelah sholat Isya-nya tuh sampai setengah 12. Itu pun penuh Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Penuh. Terutama le akhir-akhir. Beda. Lamu lek Masjidil Haram, Masjid Nabawi lek akhir tokna penuh. Lamu lek Lombok lek akhir tokna kosong. Ini akhir-akhir kadang imam repot doang. Kebalik. Kebalik. Lamun lek Mekah, lek Madinah dengan Arab. Lamun Noah malam 20 seke ya tokna penuh sampai akhir. Lamun lek Lombok lamunah malam 20 seke ya tokna berkurang. Astaghfirullahaladzim. Ini nama pada doang. Ini nama pada lembembe masjid lah le Lombok. Lamun malam pertama, sampai luar. Darat tu tang sandal no. Betok kolok sandal ni penuh. Sampai luar. Malam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu wah mulai kurang baru. Lah mulai Masjidil Haram, Masjid Nabawi, malam pertama masih kurang. Malam kedua masih. Malam kedua masih. Malam ke-10 mulai. Sebelah 20 sekek ya tu penuh Masjidil Haram. Leman lantai bawah sampai lantai 4 ni penuh. Munah 20 sekek. Munah selikur je. Wah, harus cap-cap berangkat. Dia mau tahu.
lamunah malam selikur. Lek Mekah, lek Madinah. Karena dengan Arab ya faham. Dengan Arab ya paham bahwa hadiah lek malam-malam terakhir. Kan Allah akan memberi hadiah ini 10 malam terakhir. Lailatul Qadar itu kan pada 10 malam terakhir hadiah. Lamun arak dengan terawih sampai malam 10 ndak nemu hadiah. Arak dengan terawih sampai malam 20 ndak nemu hadiah. Hanya pahala doang lah, lagu hadiah dan mau. Selikur ke atas sampai akhir mau nah hadiah Lailatul Qadar. Masya Allah. Dengan si ibadah semalam doang, semalam nih, semalam malam Lailatul Qadar lebih bagus si ibadah 1000 bulan. Lebih bagus si ibadah baluk puluh telu tahun. Coba. Oh, mena hadiah doang. Marah musabaqah nih be mau. Dek noah penyisihan, dek noah. Yo, harus leman awal. Para dengan si musabaqah tilawatil Quran. Tun final doang untuk netama itu suruh nule. Iya kan? Allahu Akbar. Ini menemu hadiah doang kan. Subhanallah. Harus dari awal. Harus lelah dulu kan bertemu hadiah. Coba dengan pertandingan napi pun, baik olahraga ataupun harus capek dulu kan, pun harap final. No, nabung no. Nabung lek bang kan mu undian. Mu undian Lailatul Qadar. Lamun dengan mau Lailatul Qadar kan umur mungkin tidak sampai 23 tahun, hanya ibadah semalam pada pahala ibadah 23 tahun. Masya Allah. Karena umur sangat pontak, sangat pendek, maka Allah berikan umat ni doang. Lamun umat si lain-lain jangan narak aran Lailatul Qadar, walaupun wajib puasa kan. Umat selain kan wajib puasa dah. Lagu dek narak Lailatul Qadar. Dek narak hadiah. Karena waktu belum untuk puasa. Umat selain. Coba lamun umur 1000 tahun. Bahkan 1000 kali nunggalang puasa. Bilang tahun puasa, bilang tahun puasa, bilang tahun puasa. 1000 kali puasa. La ilaha illallah. Salah apa nih? Oh, bacaan Fatihah pada yang punya imam makmum berkewajiban negur, berkewajiban badaa lamun salah. Karena lamun salah imam mampu ndek netegur milu salah. Pada salah. Lamun batal sembahyang imam ya makmum endah otomatis batal. Karena ia neturut kan. Kecuali sembahyang sendiri-sendiri atau siaran istilahnya mufaraqah. Mufaraqah artinya ndek menurut imam. Turut waktu takbiratul ihram doang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pisah terus. Pisah mufaraqah haran kan. Pisah sendiri. Terus santai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada na rukuk na sujud tu orang na salam sendiri mesa-mesa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ana jendara hubungannya dengan imam. Darak. Membaca Al-Quran bertajwid fardu ain. Lamun narak dengan baca Quran tanpa tajwid berdosa besar. Wajib fardu ain.
lamun dekna bertajwid umpama mat dekna baca belo, idgham dekna baca dengung, izhar dekna baca terang, berdosa. Berdosa. Ara salat sunat tarawih lek pondok pesantren Mambaul Ulum aran. Lek Jawa, lek Blitar. Salat sunat tarawihna 7 menit. Kan waso go lek TV kan. Ara lek TV kan. Denara tumak nina. Ya balapan salat. Tumak nina denara. Mazhab Syafi'i batal. Lagu lek TV ndek nampaang bacaan Fatihah imam, hanya si syutingnya turun taek makmum, rukuk sujud. Ndek syuting bacaan imam no terdengar dulu apa bacaannya 7 menit lalu 20 rakaat. Ngombe caranya baca Fatihah. Yang awal barang akhir doang. Alhamdulillah. Don. Tapi tidak diperlihatkan Nabi cara imam baca Fatihah 7 menit 23 rakaat. Ini yang kita mau dengar, mau lihat bacaan Fatihahnya itu. Lamun tanpa tajwid dosa besar. Kalau berubah baris, berubah huruf, batal. Batal tarawih. Alasannya tradisi udah ratusan tahun. Astaghfirullahaladzim. Ini yang tradisi yang haram diteruskan. Tak boleh walaupun adat kebiasaan tapi menyalahi tata cara ibadah. Tidak boleh diteruskan. Ini katanya pendiri pondok pesantren itu memang begitu dari dulu. Pokoknya 7 menit, tidak lebih. Sudah ratusan tahun kan sampai makin cucu-cucunya neruskan. Masya Allah. Seharusnya kan dirubah. Menyalahi. Bagusan terawih lek bale mesa-mesa atau lek masjid imamnya sangat becat marak roket. Lamun bau terganti imamnya je bagus. Lalu kan kadang-kadang sulit ganti imam ni kan sulit. Angkat ganti si sindik ni becat. Ganti imam mun nebau. Lagu lamun dek nebau kadang sulit kan. Ya salat mesa-mesa lek balik. Be bagusan batal lek masjid sah lek balik. Bebagusan solek balik. Kecuali mun salat sah silek masjid artinya tajwidnya kena, makhrajnya kena, bagus. Huruf nilang. Oh, ndek narak huruf. Apalagi makhraj. Huruf ndek narak. Geremang-remang kan. Tiba-tiba dolin dong. Makmum. Memang alasan imam ini lamun ada yang lalu ndek narak makmum tae. Ini bisikan setan atau hawa nafsu. Karena lek bulan Ramadan darat setan kan hawa nafsu. Kalau kita tegur imam, tuan imam, jangan terlalu cepat. Oh, burung dengan taek Pak Ustad.
burung dengan tak berjamaah lamun dik tebecat kan. Makanya dibiasakan, ini sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan kebiasaan, dibiasakan dia perlahan. Ini di Masjid Kelayu, waktu awal-awal tiang jadi imam terawih, dia sampai sesap karena tiang sengaja belo dagang dia pada taib. Mbe si khusyuk si ikhlas nu doang taib alurang dendek na pada taib. Lamun mele si becat-becat dendek na taib. Latih dulu. Ada yang tahun berikutnya, Ramadan tahun berikutnya berumbuk sesap. Berumbuk. Si dendek taib, si mele becat itu musola nang. Si mele roket tu musola. Lamun si mele cidomo masjid. Harap pilihan kan? Kan harap pilihan luwe musola si roket tu sunanang. Kemudian Ramadan ketiga, tahun ketiga, tahun keempat mulai rame. Mulai rame sampai makin wah terbiasa. Makanya dibiasakan. Lamun ditebiasaan memang harus dibiasakan dulu. Dibiasakan. Harus rubah. Imam jangan mengikuti makmum, harus makmum mengikuti imam. Lamun terturut makmum ni je, kan dia je sekedar netaik-taik. Dan niatnya untuk pahala, sekedar untuk olahraga doang. Ya kan, namun makmum ini kan dengan awam. Imam ini yang miliki ilmu ini, dialah yang mengendalikan. Jangan dia dikendalikan oleh makmum, salah. Seharusnya dia mengendalikan makmum, dilatih. Latihan dulu. Dilatih. Kemudian keamanan masjid sangat berperan. Ini di masjid dusun-dusun, kampung-kampung, ribut karena becik, ribut. Allahumma salli ala sayyidina Musalih. Ini salah, harus dirubah. Marbot ini, suruh karena ini ndak netek jok masjid. Tuh, lek balik tok nih. Yang teriak-teriak ini ndak netek jok masjid, mengganggu orang. Ibu bapaknya berdosa. Ndak nasadik tai anaknya. Netahannya ndak. Tuh lek balik tok sembayang. Karena ini mengganggu. Dan orang lain tidak mampu melarangnya. Karena lamun dengan lain bala bareh sili na amakna. Jari masalah. Ini na amakna berdosa. Bukan begitu caranya. Biasakan nanti setelah lebaran. Biasanya tak jok masjid jerak lebaran, ndak netak waktu tarawih. Atau suruh tak waktu zuhur asar, ndak nak kekelam. Kalau mau membiasakan anak ke masjid dengan tata tertibnya, dengan dijaga oleh bapaknya atau ibunya kalau perempuan. Ini kadang-kadang amanah bersuruh nyuruh anaknya tak jok masjid, ya tinduk lek balik. Ini arahnya dengan jogang no, dengan jegol. Makanya kata Allah kan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Kan caluk jegol kata Allah. Tak boleh. Bapaknya yang berangkat, anaknya biarkan di rumah. Ini kebalik. Astagfirullah. Yang ponara bapak beketuan. Oh Ustaz, lamun tiang izinang sebinian tiang taek lumbar masjid untuk sholat berjamaah, apakah tiang mau pahala? Ungkat. Ya mau pahala dengan syarat milu taek. Enggak na seni nak doang suruh taek jom masjid dia tindok le balik. Apa mau ni? Jogang no kata Allah.
Afala ta'qilun, demi berakal kata Allah. Jogang, jegol, tidak boleh. Diizinkan istrinya naik ke masjid, harus ikut naik ke masjid. Astagfirullahalazim. Lamun alasan jaga balik, lemak menjaga api neraka tuh lebih bagus. Jaga api neraka nu. Iya kan? Lamun alasan jaga balik, laun jaga api neraka. Bantu no malaikat. Bantu malaikat Ridwan menjaga neraka nu. Tebu tuh. Nauzubillah. Ndak. Ini yang terjadi. Karena tiang dulu sering dibawa safari Ramadan. Keliling, kita sholat sunat taraweh, tidak bisa khusyuk. Anak-anak ini, ya Allah, manjur masjid di nara petugas keamanan, marbot mesaknya dan bau sini. Ini ribut, gombang dengan khusyuk dan sembahyang, ribut. Makanya kalau di Masjid Kelayu, begitu saya jadi imam, saya umumkan anak-anak tidak boleh naik, tidak boleh mengganggu orang. Biasanya ke masjid atau ke musala atau kemana, tapi ke masjid jangan. Mbak narak anak cilik Masjid Kelayu terawih coba, lamun pelungguh Serminang nek Masjid Kelayu, dek narak. Sudah kita larang, tidak boleh, kecuali dibawa oleh bapaknya dan diawasi, dijaga. Kalau tidak, nggak boleh. Lamun latih untuk naik ke masjid, laun jarak lebaran latih. Atau jua zuhur asar, ndak, na maghrib isya, tarawih, ndak. Mengganggu orang. Berdosa kan? Ibu bapaknya yang berdosa. Mengganggu orang. Soalnya lamun dengan lain genegura visual doang kenen barang ina amakna kelahi kan, la ilaha illallah, jadi masalah doang. Ini yang terjadi di dasan-dasan dusun-dusun. Yang pun nelek Lombok sebagian besar dengan terawih dek nemu pahala, dek narak pahalana, ngumbang kono berpahala terawihnya 7 menit. Darat tumak ninah, bacaan Fatihah Nabi dolin doang ketempuh. La ilaha illallah. Ini ingat mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Fatihah. Lamun 7 menit piran baca Fatihah makmum noh. Lamun makmum dek mau baca Fatihah leman awal sampai akhir batal. Yang punya mayoritas dengan terawih di Lombok batal doang terawih. Karena dia nemu baca Fatihah. Makmum ini tidak bisa dapat Fatihah karena dia mengikuti imam yang cepat. Imam mungkin semua yang baca Fatihah, pemesaknya susah. Makmum jak seluputnya batal. Wajib membaca Fatihah bagi imam dan makmum, wajib rukun. Mazhab Syafi'i. Lamun narak makmum dek membaca Fatihah atau setengah bacanya batal. Barunya ihdinas siratal mustaqim, ruku imam milu ruku, batal. Wajib dihabiskan dari awal sampai akhir. Fatihah rukun sholat bagi imam dan makmum. Ini mazhab Syafi'i. Kecuali nama masbuk. Lamun nama masbuk ya imam nanggung sisa Fatihah. Lagu lamun bareng-bareng mulai terawih, maka makmum selapu ini wajib baca Fatihah leman awal sampai akhir. Ndak namilu ruku lamun dik nuwah selesai Fatihah na selapu. Ndak turut imam. Ndak turut ruku. Kalau diikuti ruku, Fatihahnya belum selesai, batal terawih. Lamun sempurna Fatihahnya imam nu bemesakna susah. Lalu lamun dah dolin doang jak bendek nemu sandah. Imam bareng makmum batal.
Lah kan rugi. Lelah doang mau. Subhanallah, rugi. Jelas pada datang nang masjid Kelayu. Lamun ngono angkun imam lek desa dasan dusun dah datang nang masjid Kelayu taraweh. Lagu sejus. Biasa yang diri sejus. Jemaah lamun dah umrah bulan Ramadan wah biasa sida lek Mekah lek Madinah sejus semalam. Sampai jam 10. Di Masjidil Haram Masjid Nabawi ada sholat malam mulai malam selikur. Jam seke wah mulai ya sholat malam lek Masjid Nabawi Masjidil Haram malam selikur sampai selesai sampai akhir Ramadan sholat malam qiyamul lail. Kita juga ada sholat malam di Masjid Kelayu tapi malam-malam ganjil mulai jam 3 sampai jam 4 oleh nyaur kan subuh jam 5. Kita ada sholat malam ganjil mulai jam 3. Kita sholat tahajud berjamaah, sholat hajat berjamaah, sholat taubat berjamaah, sholat tasbih berjamaah, diakhiri dengan witir lagi setiap malam ganjil. Nanti malam ada bangun 2:30 jam 3 kita mulai terus menunggu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ditunggu di masjid bukan di rumah. Dan lek balik tu nunggu Lailatul Qadar. Menara dengan nunggu Lailatul Qadar lek baliknya menunggu Lailatul Kadal. Menunggu kadal tambah lek balen. Lek Lailatul Qadar. Nabi sendiri nganti Lailatul Qadar lek masjid yang pun nak i'tikaf 10 malam. Nabi ni nabi dek nak tunggu lek gedeng ni lek masjid tok nang nganti Lailatul Qadar. Itu sebabnya Nabi i'tikaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhiri min Ramadan, kata Siti Aisyah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nabi sebab Nabi i'tikaf 10 malam terakhir karena menunggu Lailatul Qadar di masjid bukan di rumah. Kalau dijelaskan Nabi i'tikaf 10 malam terakhir otomatis selaput sahabat. Jangan dia sebut sahabat pasti. Karena sahabat ini adalah kehidupannya fotokopi kehidupan baginda Rasul. Dan meneser minang Nabi i'tikaf 10 malam terakhir selapu sahabat milu i'tikaf. Dakan dinuah terperintah, dakan dinuah tersuruh. Makanya para sahabat ini melakukan semua perkara yang dilakukan oleh Nabi, yang disuruh ataupun tidak disuruh, yang diperintah ataupun yang tidak diperintah. Sindikna tersuruh pun gawe na, apalagi si tersuruh. Lamun kita ini si suruhna ndek tergawe, apalagi sindikna suruh. Aita kita ini. Lamun para sahabat demena serminang Nabi berjangkep nikah lebih leman 4. Para sahabat melnya 10-15. Sunah Nabi bahasana. Ara sopo sahabat arana gailan. Demena serminang Nabi nikah siwa 10 ya nikah. 10 sebini anak gailan. Ya sunah Nabi bahasana. Ampun kelek si Nabi. Oi gailan. Labbaik ya Rasul. Pira sini nak de pira? 10. Hah? 10? Enggak. Bahasana. Aku doang kanggo. Pira-pira. Lamun sida enggak. Bahasana. Akhirnya terperintah peseang 6 pilih 4. Akhirnya seang 6 tahan 4. No sahabat dan mena serminang Nabi ndik nulak berbuka dek sopok jelo
Wah, maghrib dia nolak berkeluar, dia ulak nginam, dia ulak ngelorang kurma. Yo, kan Nabi ndak buka bahasan para sahabat. Selapu ndak buka. Subhanallah. Nabi menggah. Hei, para sahabat, ndak turut aku. Aku doang kanggo ndak buka 24 jam ku puasa bahasan Nabi. Jumat tak ku buka aku jangan. Lamun sida aja buka. Terus pada ngelor. No sahabat. Yang tidak pernah disuruh dilakukan, apalagi yang disuruh. No sahabat. Dan meneser minang Nabi etikaf 10 malam terakhir. Sapu etikaf menunggu Lailatul Qadar le masjid di nalik Bali. Makanya kita sholat malam menunggu Lailatul Qadar di masjid. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan jam seke mulai lamun le lek Mekah subuh jam 4, maghrib jam 7. Coba subuh jam 4, maghrib jam 7, kan beloan waktu puasa karena waktu musim panas sangat panas Musala sama, musala dengan masjid jarak beda. Musala itu bahasan tetelik Lombok musala. Lamun bahasan dengan Arab atau bahasa Nabi, bahasa sahabat, masjid, tempat sujud. Pada lamun bahasan tetelik Lombok karena dia tetauin Jumatan, arana musala. Lamun bahasan dengan Kalimantan dia netau Jumatan, arana langgar. Lamun dengan Melayu Sumatera sindena tauin Jumatan arana surau, atau lek Malaysia surau. Lamun bahasa Nabi masjid, masjid surau, masjid musala, masjid langgar, masjid padan darat bedan. Pada hanya kalau i'tikaf di masjid yang ada Jumatan. Lamun ibu-ibu ini, ibu-ibu ndek neganggu i'tikaf lek masjid atau lek musalla selek luar. Ini ibu-ibu ini karena dengan ini kan aurat dan ganggu i'tikaf lek masjid. Lamun ibu-ibu ini i'tikaf lek musalla secara lek balene. Umpama rak sopok ruangan pinakna khusus untuk salat, iya wah tok i'tikaf. Ibu-ibu dengan ini muslimat. Lek musallal bait arana, musalla yang ada di dalam rumahnya sendiri. Ya tok i'tikaf, ya tok nunggu Lailatul Qadar. Tapi ruangan itu khusus untuk salat. Khusus itu musallal bait namanya. Musalla ibu-ibu. Lamun musalla silek luar nu ja musalla bapak-bapak atau masjid untuk bapak-bapak i'tikaf. Boleh di rumahnya kalau ibu-ibu atau muslimat. Nah, kita jadi lamun narak di desa dasan dusun Pelunggu, imamnya terlalu roket, becatan si roket, dena roket, kalahangna roket, dolina doang ketempuh, datang jauh masjid Kelayu terawih. Sejus. Lamun jauh datang sebelum maghrib. Kita ada majelis berbuka dan ada makan setelah sholat maghrib di Masjid Kelayu. Jadi bagi yang dari luar desa itu disediakan makanan berat dan makanan ringan. Kurma waktu selesai waktu azan kita berbuka kurma dengan air. Kurma disediakan air semuanya. Kemudian nanti sholat maghrib. Setelah sholat maghrib makan nasi. Terutamanya hari Jumat. Kalau hari Jumat ini berdulang, pakai dulang. Oke, dulang. Setiap hari Jumat. Mungkin disediakan 20 dulang, nanti begibung 4. Selesai itu kan wudu, siap-siap. Makanya kita sediakan kamar kecilnya lengkap. Bagus. Ada kamar kecil untuk buang air besar, ada untuk buang air kecil lengkap. Jadi tidak perlu pulang, tidak perlu lek.
terutamanya hari Jumat lah. Kalau hari-hari biasa kaputan. Kalau hari Jumat ini dulang. Korma sudah disediakan, air minum disediakan. Kalau mau lihat datang hari Jumat sore. Hari Jumat ini kan Jumat terakhir kan, wah denara Jumat malam bulan Ramadan. Nah, setelah sholat asar kita buat yasinan. Kemudian sampai jam 5 ya acara bebas. Nanti kemudian kita berbuka bersama kurma dan air. Setelah itu sholat maghrib. Setelah kita makan 3-4 biji kurma, minum air, sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib berjamaah, makan nasi. Makanya kalau yang iktikaf tidak pulang, dia nulek ngelor, wah siapang lek masjid. Ini sejus. Kalau di Masjidil Haram panjang waktu puasa. Kan kemarin kita pulang tanggal 10 Ramadan. Pulang panas luar biasa. Sampai 50 derajat Celcius. Yang panas itu kan anginnya. Angin sangat meredap api angin. Tapi nikmatnya waktu berbuka. Lamun le Masjid Nabawi deta kita hambal no si kurma seluas Masjid Nabawi no tersaut kurma no saut kurma doang, terus zam-zam makin roti, yogurt, teh, kopi, arak, teh siabang dengan nyumbang, dengan memberikan buka puasa kepada jamaah. Jadi dengan Arab ini bude safrah masing-masing. Demena selesai sholat asar, kentat plastik, safrah plastik. Bareh kareng-kareng sejam berbuka, ambon temang kurma ini bertontonan tamu. Selapuk macam kurma, kecuali ajuah mungkin dek nar. Selapuk macam kurma. Datang turun bertontonan kurma, bilang jeluk. Saut. Kemudian dipanjangkan komat sampai 15 menit ampun komat. Karena waktu untuk ngelorang kurma, roti, yogurt. Si kanggo tamu lek masjid, kurma, kopi, teh, roti, yogurt. Enggak nasi kanggo. Nasi lamun nasi berhajat nasi lek luar, lek halaman. Seluas halaman masjid ni kan nasi doang. Nasi kebuli, nasi biryani, nasi putih, penuh. Lamun si berhajat nasi lek luar tahun, lek halaman. Lamun roti kanggo tamu. Yogurt kanggo zabadin kan. Kanggo tamu. Ini masing-masing. Ini safrah Asy-Syaikh Hasan, safrah Asy-Syaikh Husain, safrah Asy-Syaikh Mahmud, masing-masing bude safrah sendiri. Barah dan tetamu lek masjid awak ni manteng ni. Ada kanak-kanak cik suruh nung. Fadhal Syekh, fadhal. Ta'al hina Syekh, ta'al hina Syekh, ta'al hina Syekh. Budaya kernet yang awak kita nung. Fadhal. Sabar nanti. Kita survei dulu, besi bagus kurmanya, ya tu tokol. Lama nabe kurang kurma aja, bilin ni. Makanya pilihnya kurma si paling bagus, si Syekh harap nu. Ada yang demen dengan tokol lek saprah nu. Survei. Lama daerah rutin aja, ruti si bagus, rutinnya bagus. Yogurt arak teh arak, kopi arak, ya tu dengan tokol. Arak endah penariknya kacang. Temang nenda, kacang munte, kacang macam-macam nu. Adik ni demen dengan tokol lek tahun. Lek Arab. Para jemaah umrah yang suruh jauh kantong plastik tamu. Jauh kantong plastik, ndak dem beli kurma lu waktu lek. Bau tersuruh sih dengan Arab nu.
Bara damianagan rapat komat kan angkat na saprah no. Dengan India tukang sapu no mau baita. Ya bun terus, baik terus. Mele yogurt luwek lebih jauh oleh jauh hotel. Dia itulah beli kurma. Hemat. Lek Mekah apalagi Masya Allah. Lek Mekah. Lek Mekah je lain sistem. Lama lek Mekah je wah kolok-kolok na lek dalam Mika. Nujak molah tengah kata. Oi sisana. Bara damen agan dapat komat angkat wah je. Kan wah berisi si Mika kan. Terjauh oleh kan je tangkak-tangkak ni no. Bagi yang jemaah teh. No kelebihannya dengan umrah di bulan Ramadan. Hemat. Dia tulak beli kurma. Masya Allah. Woi kurma. Bertontonan. Le Masjidil Haram leman lantai bawah sampai lantai 4 kurma doang. Woi penuh kurma. No karena dengan Arab niki faham. Manik Nabi saya nyadek dengan berbuka. Dia mau pahala puasa sempurna 100%. Lamun 10 na sadek berbuka 10 pahala puasa. Lamun 1 sadek 100 pahala puasa. No dengan Arab paham, yakin. Oh berlomba-lomba untuk memberikan orang berbuka puasa. Lamun lek luar halaman Masjid Nabawi je nasi doang. Nasi, buah, jus, Masya Allah. Jus, nasi macam-macam nasi, lauk, macam-macam lauk. Lek halaman lah pun hal. Di sekeliling Ka'bah, demenagan ngebang, kan dengan berbuka di sekeliling Ka'bah no. Kan pada tokol, pada ngentat saprah anda sekeliling Ka'bah. Lalu dengan sibuk utama jam 5 utama kan maghrib jam 7. Jam 5 utama tawab. Demenagan ngebang terus kelat nuno. Saprah seluas halaman keliling Ka'bah no. Kelat. Barah demenagan ngebang kurma. Tapi memang kotor. Selesai sholat maghrib kotor sekeliling Ka'bah, pel terus. Tertali tadang dengan si tawab kan, dan mau tawab dengan pel terus, pel kotor kan, bekas kurma, bekas gelas-gelas air zam-zam, pel terus selesai sholat maghrib. Gitulah. Jadi di situ dia sholat malam. Mulai malam 20 skek sampai akhir Ramadan dia sholat malam. Dan sholat malamnya telujus. Karena dia harus khatam. Leman malam 20 skek sampai malam terakhir harus khatam. Berarti semalam kan telujus. 10 malam kan long dah sejus. Sholat malamnya leman jam skek sampai jam 2 malam. Netokol kursi itu aja biasa. Lamun dengan dekna uzur umpama ketut sakit kursi wah tu tokol. Allah tokol kursi dengan lilin jak tokol lek bawa ya jak kursi wah tu tokol. Kadang-kadang arak nakal dah dekan dekna sakit kursi wah tu. Ini dek raudhah. Ini kejadian lek raudhah lek Madinah lamun narak dengan sakit naik pun tokol lek kursi dan suruh si polisi adik ni ini ya tokol ya sehat demen narak dengan tokol lek julu ni tendang ni suruh nyedi demen dengan lek julu tendang soalnya kena sembayang bareh genuras bebutang kan dia tahu kena ni sakit datang dengan tokol tendang ni jadi tu datang tendang yo nakal ternyata ini sakit. Ada nemu lek raudhah berjamaah. Kadang-kadang ya macam-macam manusia karena disediakan kursi. Setiap pintu masjid ada kursi lipat. Setiap
kursi luwe di dalam masjid. Jadi wakaf, kursi wakaf. Dan perlu juga leman balen man hotel. Kursi saya lipat, lipat. Ini nanti malam 27 perhatikan untuk sholat sunat tarawih di masjid. Kemudian besok lusa selesai. Kita di Masjid Kelayu mungkin kita akan khatam malam Senin. Malam Senin ini kita akan khatam karena kemungkinan menjaga hari raya hari Selasa, karena malam Selasa kan tidak ada tarawih, maka kita akan khatam malam Senin. Tapi malam Senin itu kita akan baca 2 juz karena harus khatam kan, 2 juz malam Senin tarawihnya. Malam terakhir kita akan baca 2 juz untuk sholat sunat tarawih, karena kita perlu khatamkan sebelum Lebaran. Harus khatam. Salat lail berjamaah. Masbuk. Salat malam. Yang di mana? Yang di Masjidil Haram. Oh, masbuk boleh, sama dengan sholat-sholat yang lain. Boleh masbuk. Contohnya imam sudah selesai 1 rakaat, kemudian rakaat kedua dia datang, ya dia masbuk, nanti tambah 1 rakaat. Sama dengan sholat-sholat yang lain. Kalau ada yang masbuk, ada yang terlambat. Arak Malik, begituan mengenai puasa. Iya, teri. Bapak tidak boleh di rumah. Nabi tidak pernah sholat di rumahnya. Diberikan sebiniannya sendirian sholat di rumah. Nabi tidak pernah sholat berjamaah bersama sebiniannya di rumah. Sebiniannya sendiri-sendiri. Nabi selalunya di masjid. Dek Nuah Nabi sholat berjamaah bareng sebiniannya di Bali. Dek Nuah selama hayatnya. Istri biar dia di rumah. Laki-laki suami harus ke masjid. Lamuna semama jok, lamuna senina jok masjid, semama lek bale berarti semama nino nina. Kebalik no. Senina ini no mama. Dia perlu berjamaah dengan nina ini. Solat misa-misa lek bale. Dengan mama lek masjid. Lek bale ibu-ibu bareng anak-anak. Bapaknya harus ke masjid. Nabi sendiri tidak pernah sholat di rumah. Kan bisa saja Nabi istrinya 9, disafkan saja 9, terus dia sholat berjamaah di rumah. Suruh saja Abu Bakar jadi imam atau Umar jadi imam, tapi tidak pernah. Istri-istrinya sholat sendirian di rumah. Tidak ada anaknya. Aisyah kan tidak punya anak. Yang lain-lain kan tidak punya anak. Sendirian di rumah. Nabi harus di masjid. Bapak-bapak harus di masjid. Jangan di rumah. Menara dengan mama sembahyang lek balik nina no. Dengan mama. Aran doang mama lagu nina. Ndak. Ibu-ibu walaupun ya sholat mesa-mesa lek balik mau pahala berjamaah, lamun selaki anda berjamaah lek masjid. Mau ya pahala berjamaah. Atau lamunara anak kecil umurnya mungkin 9, 10, 11 tahun belum balik,
tapi sudah khitan, bacaan Fatihahnya bagus, dia jadi imam. Anak kecil itu, yang laki-laki, tapi dia sudah sunat. Anak laki-laki sah jadi imam apabila bacaannya bagus, walaupun makmumnya orang tua-tua. Ibunya jadi makmum, neneknya jadi makmum, kakak-kakaknya jadi makmum, si nina-nina, ia jadi imam. Mama lagunya, mama. Ia jadi imam. Dah kena kelas sekek, kelas 2, kelas 3 ke SD, bagus bacaan Fatihahnya, ia jadi imam. Inak neno jadi makmum. Papuknya jadi makmum. Kakak-kakaknya sebelum balik-balik jadi imam. Yang pun balik sekolah-sekolah sah. Anak SD kelas sekek, ia jadi imam. Guru-gurunya jadi makmum, sah. Sah walaupun dia nak balik, sah nak jadi imam lagu mama. Sah lagu Fatihahnya bagus. Dah kan dia naman balik, sah jadi imam. Ia pinak jadi imam lek balik. Menara anak mama bacaan Fatihah bagus, dah kan dia man balik lagu habis sunat, ia jadi imam tarawih hendak lek balik. Untuk ibu-ibunya, bapak-bapaknya berangkat ke masjid. Harap Malik. Ya karena dia ragu-ragu, ndak yakin kan. Dia ndak yakin karena dia yakinnya tidak keluar, tapi tiba-tiba keluar. Itu kan dimaafkan karena dia tidak yakin, dia ragu-ragu. Apakah boleh witir 2 kali dalam satu malam? Pendapat, boleh witir 2 kali. Setelah tarawih witir, nanti setelah tahajud witir lagi. Pendapat yang kedua, sebelum tahajud witir 1 rakaat untuk menambah witir yang tadi jadi 4 rakaat. Nanti setelah tahajud witir lagi 3 rakaat. Itu caranya. Ada ulama di kalangan Syafi'i membolehkan witir 2 kali. Ada juga yang tidak membolehkan. Bagaimana caranya? Caranya sebelum tahajud ditambah witir yang tadi setelah tarawih 1 rakaat. Sholat witir 1 rakaat dulu, barulah tahajud. Setelah tahajud nanti witirnya normal 3 rakaat. Itu caranya. Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i, niat puasa wajib setiap malam. Dia cukup malam pertama doang saja ku puasa sebulan lillahi ta'ala. Terus dia nolak berniat bilang malam. Dia sah. Karena jelo pertama lain, jelo kedua lain, jelo ketelu lain. Dia pada no. Mulai jelo Senin, dia pada si jelo Selasa. Jelo Selasa dia pada si jelo Rebo. Jelo Rebo jadi ibadah tersendiri. Wajib berniat setiap malam. Mazhab Syafi'i. Harap malik. Dan bau lah menarak berniat sekali untuk sebulan batal puasanya karena setiap jelono lain-lain, ibadah lain-lain, ibadah tersendiri sendiri. Dia nak ganggu boleh ada jemaah muslimat yang sholat tarawih hanya pakai baju dengan panjang saja sampai kelihatan tangan katanya dia lihat di Mekah begitu. Oh, batal karena muslimat ini kalau menurut mazhab Syafi'i auratnya seluruh tubuh badannya kecuali telapak tangan dan muka waktu sholat. Jadi lamun ara ibu-ibu muslimat sholat ketempo imana ni punggung imana ni ketempo maka batal sholatnya. Tak boleh, harus ditutup. Harap Malik. Wallahu a'lam. Dengan ini itikaf di masjid kanggo lagu syarat aman. Lamun dena aman ndak? Dena kanggo afdalnya di rumah. Kalau aman boleh. Kalau aman perjalanan, mau sholat malam di masjid boleh dengan syarat aman perjalanan.
Ya lamun sakit jangan nebau terpaksa. Lamun selagi Anda sakit, lek balik untuk sembahyang. Kita bicarakan yang normal. Kalau sehat normal ke masjid. Lamun sakit balik terpaksa kan. Boleh. Makanya ibu-ibu ini kalau mau tarawih di masjid boleh, mau tarawih di musala boleh dengan syarat aman perjalanan. Wallahu